Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wasyukurillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan yang baik di tempat yang baik ini, saya akan memberikan informasi sedikit. Ini masih seputar roh manusia. Karena apa? Karena saya tadi baru ada pertanyaan, kenapa roh manusia itu kok bisa gentayangan? Ini yang perlu saya bahas. Supaya nanti teman-teman, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, supaya setelah meninggalkan dunia ini tidak gentayangan, tapi langsung bisa ke alam kubur yang di situ sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus terkait dengan pertanyaan teman saya tadi, kenapa roh itu kok bisa gentayangan? Sebenarnya gini, manusia yang meninggal atau roh manusia yang sudah berpisah atau lepas dari jasad, itu seharusnya akan menuju yang namanya alam kubur. Maaf, ini alam kubur, bukan kuburan ya. Jadi alam kubur itu seperti video yang sudah lalu sudah saya jelaskan, yaitu adanya di antara zat dengan sifat. Bukan kuburan atau makam tempat jasad-jasad dikumpulkan oleh manusia yang masih hidup. Itu namanya makam atau kuburan. Tapi alam kubur itu di antara zat kelawan sifat. Lah kenapa roh manusia itu kok bisa gentayangan? Maaf, ini sebenarnya bukan gentayangan, tapi memang mereka yang sudah lepas dari raga itu kebingungan. Mau pulang kemana itu tidak tahu. Harus gimana itu tidak mengerti. Akhirnya mereka gentayangan. Sebenarnya bukan gentayangan, tapi mereka mencari tahu atau mencari ilmu atau mencari orang yang bisa dimintai pertolongan untuk menyelamatkan mereka supaya bisa mengantarkan sampai alam kubur. Tapi kadang ada yang bertanya juga, loh Pak, di depan rumah saya sering terjadi kecelakaan, itu kok biasanya kok rame-rame yang sudah meninggal, ada yang nangis-nangis, ada yang minta tolong dan sebagainya. Maaf, kita harus paham dulu antara manusia, roh manusia sama iblis itu jelas beda ya. Gimana bedanya? Kalau yang namanya manusia, walaupun sudah lepas dari jasad, sudah lepas dari raga, itu tetaplah manusia. Yang namanya iblis itu sampai kapanpun tetaplah iblis. Kita harus paham. Superman. Lah kenapa di tempat kejadian itu kok sering ada yang menangis, menjerit-jerit atau minta tolong, kesakitan dan sebagainya? Maaf, ini perlu dijawab karena sebenarnya yang seperti itu bukanlah roh manusia yang sudah meninggal itu tadi. Sebenarnya memang iblis atau setan, jin dan sebagainya itu yang memang ingin mengacau manusia supaya manusia itu merasa takut, merasa gimana, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam jaring para iblis atau para setan itu tadi. Jadi sebenarnya roh manusia yang sudah meninggal itu tidak gentayangan, semata gentayangan itu tidak.
tapi memang mencari orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka atau untuk mempelajari mereka supaya mereka bisa sampai ke alam kubur. Karena apa? Karena di alam kubur ini sangat nikmat sekali. Karena Allah sudah memberikan fasilitas seperti yang ada di surga, walaupun cuma seperempatnya surga nikmatnya. Jadi seperti itu. Karena itu marilah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita belajar bersama-sama tentang ilmu ketauhidan. Alhamdulillah kalau kita bisa bertauhid. Kita belajar ilmu kemarifatan. Alhamdulillah kalau kita bisa makrifat. Kita belajar ilmu hakikat. Alhamdulillah kalau kita bisa menjalani hakikat itu. Tapi maaf, kita harus paham, kalau manusia itu cuma melakukan hakikat, maka ibadahnya akan rusak. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita di dalam beribadah itu hanya dengan syariat, maka nilai ibadah kita adalah kosong. Jadi semua harus saling keterkaitan. Kita beribadah dengan syariat, tetapi sebenarnya di dalam hati kita harus makrifat, kita harus berhakikat. Itu barulah berjalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin Anda sampai perlu tanya, suatu contoh seperti para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang punya hakikat yang sangat luar biasa. Kemakrifatannya kepada Allah sangat luar biasa. Karena itu mereka oleh Allah dijamin masuk surga tanpa dihisab. Nah, pertanyaan saya, apakah kita ini tidak ingin seperti mereka? Apakah kita ini tidak ingin seperti mereka nantinya ke dalam surganya Allah tanpa dihisab? Saya kira jawabannya adalah ingin. Saya kira penjelasan dari saya masalah roh yang berterbangan, masalah roh yang gentayangan sudah selesai. Silahkan Anda bertanya. Insya Allah kalau saya bisa langsung saya jawab di kolom komentar. Dan nanti dalam video saya yang berikutnya saya akan membahas masalah roh juga, tapi akan tanya jawab sama teman-teman biar mudah dipahami. Saya kira video sore ini saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.